2 menit lagi kita akan mulai pembelajaran ya. Iya, Bu. Oke, Nata. Apa itu? Yang namanya belum diganti, anak-anak tolong diganti ya sayangnya. Nama di Zoom-nya. Ini maaf, ini ada nama Rudi Yunarto, tolong diganti. Kalau nggak salah ini Brilian ya. Brilian, tolong diganti ya nak namanya ya nak ya. Ferdi Ahmad Putra. Oke, siap. Sudah tepat pukul 8. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Kak. Pagi, Bu. Yang masuk dulu kurang lebih ada 20 orang. Nggak apa-apa. Semoga nanti ada yang bertambah. Semoga nanti ada yang muncul ya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya sekali lagi. Anak-anak apa kabar? Baik, Bu. Kalau cuma sekedar jawab baik Bu, itu biasa saja. Nah, ini kalau Ibu bertanya, anak-anak apa kabar? Anak-anak jawab seperti ini ya. Semangat. Yes, yes, yes. Gitu ya? Bisa ya? Ada lagi. Oke. Oke ya. Anak-anak apa kabar? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kalau ada yang jawab, oke Ibu ulang. Kalau Ibu bertanya, anak-anak apa kabar? Anak-anak jawabnya semangat. Yes, yes, yes. Oke? Ulang ya. Anak-anak apa kabar? Semangat. Yes. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, Iya, Ibu lihat, Ibu sambil absen dulu ya. Masih belum bertambah juga. Kenapa? Absen sudah Ibu kirim ke grup link absen, nanti tolong diisi ya anak-anak ya. Jangan lupa, seperti biasa fotonya. Kirim foto menggunakan aplikasi kamera timestamp. Kamu udah pakai seragam kan? Foto, lalu kirim ke link yang diberikan ya. Nah, biar lebih semangat ya belajarnya. Mari kita mengawali pembelajaran dengan apa anak-anak? Ayo sebelum belajar kita harus apa? Doa, Bu. Berdoa. Ya baik. Karena Krisna yang hari ini hadir pertama dulu. Yuk, Krisna tolong bantu Bu Ana untuk memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Ayo, Krisna. Bu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, tanggapilah ibuku dan berilah aku kepahaman. Sudah selesai? Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, tadi ada nggak? Tadi Ibu dengar masih ada tuh saat berdoa, ya. Ada suara-suara sedang berbicara. Anak-anak, Ibu kan sudah sering ingatkan kalian. Ketika kita sedang berdoa, anak-anak harus sungguh-sungguh, ya. Anak-anak harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main, ya. Karena saat berdoa itu kita harus khusyuk, ya. Karena saat berdoa kita ini berhubungan dengan siapa ya anak-anak ya? Berhubungan dengan Tuhan. ya, Dengan Tuhan. dengan Tuhan. Walaupun Ibu berbeda agama dengan kalian, Ibu berbeda cara berdoanya dengan kalian, tapi nggak apa-apa anak-anak ya. Tuhan kita sama, ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Ibu udah sering ingatkan nih, kalau sedang berdoa tidak boleh main-main, tidak boleh sibuk sendiri, ya. Oke, nah anak-anak supaya kalian lebih bersemangat belajarnya, ya sebelum mulai belajar kita nyanyi bersama-sama, ya. Atau ada yang mau nyanyi nggak? Ada yang mau nyanyi sendiri nggak? Enggak, oke ya. Kita nyanyi bersama-sama lagunya dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak hafal? Hafal? Oke. Kalau ini Ibu sediakan musiknya, nanti anak-anak ikuti dengan baik ya. Kita bernyanyi bersama-sama, dibuka mulutnya, nyanyikan dengan penuh semangat. Karena ini salah satu lagu nasional, ya. Jadi anak-anak harus menyanyikan dengan penuh semangat, oke? Jangan ada yang merengut mukanya. Oke, tampilkan. Aku. Kelihatan tidak, Nak? Kelihatan, Bu. Siap ya? Ibu akan putar lagunya dalam hitungan Kelihatan. 1, Oke, 2, Bu. 3. Nyanyikan dengan semangat. Meletus. Dari Sabang sampai Merauke. Belajar laut sambung menyambung menjadi satu. Indonesia tanah air. Indonesia bersabang sampai Merauke. Indonesia Nah, setelah mendengar lagu tadi, semangat nggak sih? Anak-anak setelah mendengar lagu tadi bersemangat tidak? Semangat, Bu. Oke, Syakira. Nah, anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, Ibu minta ya kita sama-sama menyepakati ya, karena ini pembelajaran melalui Zoom, anak-anak minta saat sedang tidak berbicara atau saat Ibu tidak meminta kamu berbicara, tolong tolong mikrofonnya dimatikan sayang ya. Tolong mic-nya dimatikan ya. Itu di sebelah kiri ada tanda mic. Nah, itu sekali sampai ada garis merah silang gitu. Miring gitu.
Yuk, dimute dulu, dimute. Tapi kamera tetap nyala, ya. Kamera tetap menyala. Ya, Ya. Bu. Yuk, dimute, yuk, dimute. Ada yang belum nih? Archika belum? Tania belum? Oke, udah Bilkis belum nih? Ridwan juga belum. Ridwan, kameranya dinyalakan, mic-nya yang dimatikan sayang ya. Ya, oke. Archika, mic-nya masih menyala, Nak. Minta tolong mamahnya ya. Ma, itu di sampingnya ada siapa? Ma, tolong matikan, Ma. Gitu. Oh, udah nih Archika, udah. Oke, terima kasih Archika. Nah, ini sudah bertambah ya, Ibu lihat yang hadir. Jangan lupa anak-anak, Ibu kirimkan link absen Google Form seperti biasa. Anak-anak kirim absen di grup ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian bangga nggak sih menjadi warga negara Indonesia, anak-anak? Coba dibuka mic-nya boleh? Kalian bangga nggak sih? Bangga, Bu. Bangga, Bu. Ya, Bu. Iya, Bangga, Bu. di akhir lagunya dibilang seperti ini liriknya. Menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sebagai bangsa yang baik, sudah sebaiknya tugas kita, tanggung jawab kita untuk menjunjung tinggi negara kita tercinta ini. Ya. Nah, tadi kamu sudah tahu juga bahwa Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke, ya, yang artinya di dalam negara kita ini sangat melimpah akan sumber daya alam, ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu mau coba inget-inget lagi nih. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang Tentang bisa? sumber daya alam, Bu. Sumber daya alam, Bu. Syakira. Sumber daya alam. Syakira. Ya, betul Syakira. Kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Artinya lebih pengertian sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Siapa lagi yang bisa jawab? Segala sesuatu yang ada di alam. Yang ada di alam. Siapa itu yang menjawab ya? Sesuatu segala sesuatu ada di alam. Ya, betul. Ya, segala sesuatu yang ada di alam. Berarti kalian benar-benar menyimak pelajaran Ibu berikan. Terima kasih anak-anak ya. Selanjutnya kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, Menggambar. belum, Ibu belum kasih tahu. Ini Ibu baru mau kasih tahu ya. Nah, Ibu minta tolong bacakan. Siapa yang mau bacain? Nih. Sebentar. Kelihatankah? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Yuk, Bilkis, tolong bacakan nak tujuan pembelajaran hari ini. Yuk, Ini mah nggak ada. Bilkis sepertinya tidak merespon. Oke, Adit, Ya, Bu. tolong bacakan nak tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya, Bu. Oh ya, boleh dibantu. Adit, mikrofonnya tidak terdengar ya. Ya, coba dibaca sayang yuk. Ya, Bu. Ya, tujuan pembelajaran. Ayo. Ayo sayang yuk, baca yuk. Saya, Bu. Ya, ayo baca. Silakan nak. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitarnya dengan benar.
2. Melalui kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan alam dengan tepat. 3. Dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal siswa yang dengan benar. Iya, betul. Terima kasih ya sudah membantu Ibu membaca. Jadi, anak-anak diharapkan dari tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Iya, Kemudian Bu. energi matahari bagi manusia Bu. dan alam. Dan melakukan wawancara Baik. identifikasi sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kamu ya. Nah, oke. Anak-anak, Ibu punya gambar ya. Tapi sebelum Ibu tunjukkan gambarnya, sebelum kalian menyimak gambarnya, Ibu lihat ada yang duduknya masih kurang nyaman. Yuk, kita posisikan tubuh kita posisikan badan kita, duduknya yang enak, duduknya yang bagus. Siapkan buku dan pulpen kalian ya. Sekiranya ada informasi penting, kalian silahkan mencatat ya. Tulis dengan apa sayang? Buku apa, Bu Ana? Buku tulis, Nak, buku tulis. Pelajaran apaan, Bu? Pelajaran nanti aja. Coba ambil buku tulismu deh, ambil buku tulis apa saja. Ambil buku tulis apa saja. Setelah belajar kalian akan tahu nih kita belajar apa ya hari ini. Ya, udah siapin alat tulisnya? Oke, ini mau tampilkan gambar. Kalian simak ya gambar apa ini ya? Oke? Ya. Bu. Ya, Berapa itu? lihat, ada gambar apa ini? Ibu tunjuk nih. Yuk, ini gambar apa ya? Gambar bunga. Bunga, Bu. Gambar bunga. Ini gambar apa? Sapi. Nanti kalau sapi itu termasuk apa? Hewan ya? Hewan ya, Bu. Ini apa? Air. Batu. Batu bara bahasa Inggrisnya coal ya. Ini apa nih? Ada apa? Taman. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ada gas alam. Ini. Yang ini ada apa ya? Batu Emas, betul. Iya, gambar emas. Emas ya, bukan emas. Tapi gambar emas. Nah, kalian sudah menyimak gambar ya. Kira-kira nih, Ferdi, lihat Ibu. Nah, kira-kira nih Ferdi, itu gambar tentang apa ya? Alam. Tentang? Ayo, siapa yang bisa? Gambar tentang apa ya? Ya, Krisna. Sumber daya alam. Iya, Bu. Ada lagi yang ingin menjawab selain Krisna? Sumber daya alam yang ada di bumi, Bu. Sumber daya alam yang ada di bumi. Pintar. Krisna udah betul. Ferdi juga. Ada jawaban yang lain? Semua sama? Semua setuju? Oke. Dan lebih memahami agar kalian lebih memahami tentang apa sih ini, Bu? Kita belajar apa sih, Bu? Ayo membaca ya. Ini akan Ibu berikan bacaan. Kalian membaca ya. Sebentar.
tiup-tiup, ayo. Siapa itu yang sedang tiup-tiup? Ada apa nak? Kamu tiup-tiup nak? Ibu kan sedang tidak praktek tiup balon. Ya, disimpan dulu ya tiupannya ya sayangnya. Disimpan dulu ya. Oke, karena Michael sudah tiup-tiup. Nah, mungkin Michael nih mau membaca nih. Yuk, tunggu sebentar. Ya, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Yuk sayang yuk, baca yuk. Michael, baca. Ayo sayang yuk. Indonesia adalah bangsa yang kurang kelihatan, Bu, kalingan. Kenapa? Kelihatan kok, Bu, ini, Bu. Oh ya udah, Revina tolong bantu Michael untuk membaca yuk nak yuk. Revina tolong bantu Michael untuk membaca. Ayo Revina sayang yuk. Ya, Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau migas sampai yang bukan minyak dan gas bumi, non migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan kesejahteraan penduduknya. penduduk. Ya betul ya. Jadi anak-anak di Indonesia ini negara di mana kita tinggal sangat melimpah ya kekayaan sumber daya alam. Oke, lanjut. Ibu minta Syakira untuk baca. Ayo Syakira. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui, sumber energi yang tidak dapat akan sumber energi yang habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya minyak dari merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak dan batu bara merupakan sumber energi berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup, terpendam selama jutaan tahun. Oke, terima kasih Revina Syakira bantu ibu membaca. Lanjut. Ferdi, tolong lanjutkan nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, yuk. Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Digunakan secara terus-menerus, sumber energi ini dapat memperbarui diri. Tidak pula dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia lagi. Sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia meskipun dan kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ya, terima kasih Ferdi. Ya. Nah, lanjut. Krisna, bisa lanjut membacakan, nak? Ya, Bu. Matahari. Sayang. Sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi, Bu. Ya, lanjut sayang, masih lanjut Krisna. Menjelaskan manfaat energi matahari bagi kehidupan. Seperti yang sudah kami ketahui bahwa matahari merupakan energi yang dapat
diperbarui. Selain itu juga matahari merupakan energi yang terbesar yang ada di bumi. Mengapa demikian? Karena matahari menyimpan potensi energi yang besar dalam bentuk panas dan cahaya. Ya, terima kasih Krisna. Selanjutnya Fadli, tolong bacakan sayang. Fadli. Nah, manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Ayo Fadli. Oke, mungkin Fadli jalan. Bilkis. Coba sayang Bilkis bacakan nak. Bilkis. Ya, bacakan. Matahari bagi kehidupan manusia, satu penerangan bagi bumi, dua menghasilkan energi listrik. Ya, lanjut Bilkis. Kita juga pramuka. Lanjut Bilkis. Manfaat matahari bagi hewan. Dan kalsium untuk tumbuhan, memperkuat sifat hingga membantu proses pengembangan dalam makanan. Beberapa hewan yang bisa melihat. Ya, terima kasih Bilkis. Mohon maaf, Michael, tidak tiduran saat belajar ya nak ya. Terlihat di ibu. Tunjukkan kalau kamu memang memiliki semangat belajar dengan tidak tiduran ya Michael. Michael tidak tiduran ya. Ya, lanjut. Ya, ibu lanjut. Adit, tolong bacakan sayang manfaat matahari bagi tumbuhan. Ayo Adit. Adit. Yang manfaat, Bu. Ya, manfaat matahari bagi tumbuhan dan bagi alam. Ini kamu bacain, ayo. Manfaat matahari bagi tumbuhan. Satu, membantu proses fotosintesis. Dua, memberi warna hijau pada tumbuhan. Tiga, menolong proses pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, menjaga suhu tumbuhan menjadi lebih stabil. Ya, lanjut. 4, membantu pertumbuhan bunga dan daur hidup sehingga tanaman cepat berbunga dan tumbuh tinggi. Ya, lanjut. Manfaat matahari bagi alam. 1, menjadi pusat galaksi Bima Sakti. 2, sebagai sumber energi tidak terbatas bagi alam berupa sinar. 3, kunci terjadinya siklus air. 4, matahari sangat penting dalam perbentukan awan, tumbuhan alam, hujan dan angin. Ya, anak-anak terima kasih sudah membantu ibu membaca ya. Tadi ibu lihat ada yang membacanya sudah baik dan benar, tapi perhatikan juga masih ada anak yang membacanya masih tanda koma, tanda titiknya itu belum tepat ya. Ibu ulangnya anak-anak, ibu sering mengatakan bahwa kalau tanda titik berhenti bentar ya. Kalau ada tanda koma diberi penekanan sedikit cara membacanya. Oke, tapi kalian nah, anak-anak tadi dari yang sudah kamu amati dan sudah kamu baca, itu kita membahas tentang apa ya?
sumber daya alam. Tadi kan kamu sudah jawab. Nah, kemudian Ibu mau tanya, ada berapa jenis sumber daya alam? Yuk, siapa yang mau jawab? Ada berapa? 4. Yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tangan buat Bilkis. Sekarang sudah benar menjawab. Ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Betul. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, betul sekali. Jadi sumber daya alam ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa aja ya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa aja ya? Siapa yang mau jawab? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bara, Matahari, air, tumbuhan, dan nah, anak-anak penting dicatat ya di buku ya. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya apa tadi? Tadi udah yang Batu bara, bumi, alam, iya betul. bumi, Kalian hebat ya. logam, Contohnya ada batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, ya, nikel, bahan-bahan tambang, ya, dan masih banyak lagi. Nah, agar kalian ya lebih memahami materi sumber daya alam ini, Ibu akan kirim ke grup ya ke buku bahan ajar tematik yang baru Ibu telah buat, akan Ibu kirim ke grup ya. Kalian baca ya, kalian pahami dengan baik. Oke anak-anak? Oke. Oke ya. Padahal pembelajaran kita masih panjang. Nah, biar lebih bersemangat, Ibu punya sesuatu buat kalian. Kalian ikutin ya, jangan malu-malu, oke? Ya, jadi kita ada ice breaking, kalian ikuti dengan baik. Oke. Mana suaranya? Mana? Ya semangat dong, biar Ibu semangat. Coba ini ajarnya. Yuk, ikuti ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Ikuti ayo. Gerakan 5 dan 0. Lanjut. Bisa? Ya udah ikutin. Ayo diikutin sayang ya. Ibu mau lihat nih, buka siapa nih yang mau ikutin. Ayo ikutin. Biasanya goyang-goyang. Ayo Ardania, ikutin sayang, ikutin nak. Ya.
enggak? Biar enggak bosan. Apa sih? Ayo ikuti gerakannya. Oke, gimana menurut kalian ice breaking-nya? Membuat kalian semangat tidak? Fadli, senyumnya dong, Fadli ganteng. Jangan merengut aja, Fadli. Fadli senyumnya, berikan dulu ke Bu Ana. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak, tadi kita udah belajar tentang sumber daya alam. Nah, setelah ini kalian akan diberi tugas ya. Tugasnya apa deh? Tugasnya itu nanti kalian akan identifikasi sumber daya alam apa aja sih yang ada di tempat Nah, kalau kalian mau cari tahu, berarti kan kalian harus bertanya. Nah, kalau kalian mau bertanya kepada seseorang, ya, berarti kalian harus apa ya? Harus melakukan apa ya? Misalnya nih, kamu apa cara? Nah, siapa itu yang menjawab? Ferdi. Ya, itu Ferdi ya. Kalau kita ingin tahu tentang suatu informasi, kita bisa melakukan kegiatan bersama. Kegiatannya itu namanya wawancara. Nah, Ibu ngasih video. Kalian tolong simak ya. Simak baik-baik ya. Oke. Suaranya. Terlihat? Lihat. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Kedengeran suaranya, Nak? Jangan bilang Nah, simak ya. Simak baik-baik anak-anak. Apa perlu berbicara apabila yang penting ya. Sebelum kita melakukan wawancara, terlebih dahulu kita harus membuat daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Dalam menyusun pertanyaan wawancara, kita harus menggunakan kata tanya adik sida. Apa itu adik sida? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
mana? Untuk lebih jelasnya, apa itu untuk menanyakan kejadian atau benda, di mana itu untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang, mengapa untuk menanyakan alasan terjadinya sesuatu, bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Kalian juga harus menyusun daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dari pertanyaan yang bertele-tele. Nah, ada tugas yang berikutnya nih. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian pilih. Nah, anak-anak sudah lihat tadi videonya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. tentang apa? Kan tentang apa ya, Naya? Tentang wawancara. Apa sih yang dimaksud wawancara, anak-anak? Apa sih wawancara ini? Menanyakan sesuatu kepada seorang. Iya, betul. Kegiatan menanyakan sesuatu pada seseorang. Ya. Nah, terus kalau wawancara itu ada dua orang ya. Ada yang disebut dengan wawancara, orang yang bertanya. Ada yang disebut dengan narasumber. Narasumber itu apa? Orang yang ditanyakan. Informasi betul ya. Nah, kemudian kalian tadi sudah menyimak tentang materi membuat daftar pertanyaan. Nah, Ibu berikan tadi kata kunci. Kata kuncinya apa itu? Huruf depannya A. Kata tanyanya. Ayo, apa? Adik. Adik apa tadi, Nak? Adik. Timba ya. Apa tadi tadi? Apa? Terus Siapa? gimana? Siapa? Apa? Siapa? Bagaimana? Mana ada nak ya. Jadi adik Timba itu ibu berikan kata kunci ke kamu, ibu singkat menjadi adik Timba ya, yang terdiri dari 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Kalau apa itu untuk menanyakan apa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa untuk menanyakan apa? Menanyakan Ya? Tentang suatu kejadian. betul, tentang suatu kejadian atau benda, betul. Kalau di mana untuk menanyakan apa tempat ya? atau waktu. Alamat. Kalau siapa apa? Menanyakan seseorang. Betul ya. Kemudian kalau Menanyakan nama. kalau menanyakan apa? Mengapa untuk menanyakan alasan terjadi sesuatu. Kalau misalnya di mana, Ferdi, di mana untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan proses. Kalau kapan untuk menanyakan Makan. Waktu. waktu. Kalau bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara ya, atau proses terjadinya sesuatu. Nah, kalian akan ibu beri tugas anak-anak. Tugasnya apa? Kalian simak LKPD berikut ini ya. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Ada tugas yang diberikan, tolong disimak ya. Kalau ada yang belum jelas nanti boleh bertanya kepada ibu ya. Ini tugasnya. Tugas yang pertama
ini dia. Yuk, tolong bacakan. Tolong bacakan Krisna atau Putra. Ada Putra nggak, Putra? Nggak ada ya, suaranya nggak ada. Ya udah, Zivana, tolong bacakan. Nah, ini petunjuk belajar. Ayo, bacakan sayang. Petunjuk belajar. Ayo, Zivana. Petunjuk belajar. Setelah menonton video pembelajaran yang disampaikan oleh gurumu tadi, jawablah soal berikut ini di kotak jawaban yang telah tersedia. 2. Untuk menambah referensimu dalam menjawab soal, kamu dapat belajar tentang ilmu yang disampaikan oleh gurumu di WhatsApp grup kelas. 3. Jika ada soal yang tidak dapat kamu pahami, silakan bertanya melalui WhatsApp kepada gurumu atau keluargamu yang ada di rumah. 4. Jika sudah selesai mengerjakan LKPD, kirimlah melalui WhatsApp kepada gurumu. Ya, oke. Nah, ini soalnya ya anak-anak yang ada dalam LKPD. Nanti Ibu kirim ke grup, kalian kerjakan ya. Nanti fotokan jawabannya lalu kirimkan lagi ke Ibu agar Ibu berikan nilai ya. Nah, kalian akan menjawab soal. Iya, Bu. Ya, Bu. Lalu kalian akan membuat mindset atau peta konsep ya. Tadi kan kalian sudah membaca ya, manfaat energi matahari itu ada buat manusia, buat hewan, buat alam, tumbuhan. Nanti kalian kerjakan ya. Coba deh contoh manfaat matahari, manfaat energi matahari bagi manusia tadi dari yang sudah kamu simak apa aja ya? Satu aja. Contoh manfaat matahari bagi Untuk manusia. menjemur pakaian, Bu. Menjemur pakaian, Bu. Menjemur pakaian. Jadi nanti kamu Kesehatan vitamin D, Bu. Ya, betul. Nanti kamu tulis di sini, di kolom pertama untuk menjemur pakaian. Terus yang kedua membersihkan diri. Ya. Terus nanti kamu lengkapi juga ini di sini. Kamu lengkapi juga di sini, ya. Kalau sudah kirim jawabannya ke Ibu. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas berikutnya nih, ya. Nih, tugas berikutnya kalian melakukan wawancara. Tapi sebelum melakukan wawancara, kalian membuat daftar pertanyaan dulu, ya. Membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya adik Simba. Ya. Coba bacakan Ardania. Lakukanlah kegiatan berikut. Ardania coba baca. Lakukanlah kegiatan berikut. Carilah informasi tentang daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. 2. Teknik yang digunakan adalah wawancara. 3. Sebelum melakukan wawancara tersebut, narasumber akan aku wawancarai. Daftar pertanyaan yang mendapatkan informasi yang diperlukan. 4. Buatlah minimal 5 pertanyaan. 5. Buatlah hasil laporan wawancara dalam bentuk sebagai berikut. Nah, ini tabelnya nih, ya. Ibu sudah sediakan formatnya. Kalian Ibu minta, maaf nih anak-anak, suaranya masih ada yang kerusuk-kerusuk deh. Boleh tolong dimatikan sebentar, Nak, biar Ibu jelaskannya juga enak. Tolong dimatikan ya, sayang, mic-nya ya. Nanti kalau Ibu minta untuk berbicara, baru dibuka mic-nya, ya. Mati mikrofon. Mati. Masih ada suara. Oke, sudah hening. Terima kasih. Jadi nanti tugas wawancaranya kamu buat dulu daftar pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba ya. Misalnya nih contoh nih, kan kalian kalian kan Ibu beri tugas untuk mengidentifikasi ya. Nih lihat nih. Lihat yang nomor 1, carilah informasi tentang sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, kalian bertanya kepada narasumber yang menurut kalian bisa menjawab pertanyaan kalian tentang sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Tadi kan sumber daya alam ada banyak ya. Ada yang dapat diperbaharui, ada hewan, matahari, air, tumbuhan.
Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada banyak juga contohnya, ada emas, batu bara, tambang, nikel ya, dan masih banyak lagi. Nah, kalian kira-kira tanya nih, siapa ya orang yang tepat untuk saya tanya? Nggak mungkin kan kamu kamu mau nanya tentang sumber daya alam, kamu nanyanya ke pemain bola, kan nggak nyambung kan ya. Kalian tanya boleh ke keluarga kalian, ke ayah ibu kalian, atau ke Pak RT tempat kalian tinggal, boleh ya. Nah, kalian buat nih pertanyaan, ini Ibu sudah beri contoh. Kalian tulis tanggalnya ya, tanggal wawancaranya kapan, Ibu berikan waktunya hari ini sampai besok ya. Jadi hari Senin boleh dikumpulkan. Kemudian ini data hasil wawancaranya. Kalian tulis, Ibu sudah tuliskan di sini tabelnya, ada nomor, narasumber. Nah, kalian tulis misalnya kalian bertanya kepada ketua RT kalian, namanya Pak Rudi. Kalian tulis Pak Rudi dalam kurung ketua RT gitu ya. Kemudian ini pertanyaannya ya, pertanyaannya apa nih yang kalian mau cari tahu ya. Misalnya gini, apa saja. Nah, ini kan kata tanya apa ya? Apa saja hewan yang ada di daerah ini, gitu kan? Hewan kan merupakan sumber daya alam kan? Ya. Apa saja hewan yang ada di daerah ini, Pak? Lalu kamu tulis jawaban dari Pak RT tersebut. Misalnya Pak RT menjawab, oh ya ada bebek, ayam, dan kucing. Gitu. Kata apa? Ya. Nah, misalnya coba kalian buat pertanyaan, coba apa? Ayo. Kalian mau bertanya tentang sumber daya alam, misalnya apa? Ayo, siapa yang mau coba? Misalnya dengan kata tanya berapa deh, berapa misalnya. Berapa kan untuk menanyakan jumlah ya. Nah, misalnya kalian mau bertanya berapa kepada ibu kalian. Ibu, berapa banyak hewan yang ada di tempat tinggal kita ini, Bu? Nah, itu boleh. Nanti ibumu menjawab misalnya. Atau misalnya mengapa? Mengapa aliran air kan termasuk sumber daya alam ya. Mengapa aliran air di tempat tinggal kita ini lambat? Nah, misalkan kalian tuh sering ngalamin airnya mati atau mengalirnya tidak deras, boleh ya. Bisa anak-anak? Anak-anak bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Anak-anak Ibu beri waktu. Anak-anak Ibu beri waktu. Bisa, Bu. Iya, anak-anak beri waktu 5 menit untuk menjawab ini nih. Untuk menjawab LKPD yang pertama. Ini nih. Ya. Ibu beri waktu 5 menit, kalian jawab. Ibu apa, Bu? Di buku IPA. Identifikasilah jenis sumber daya. Ambil bukunya dulu. Ya, apa nak? Saya ngambil bukunya dulu, Bu. Oh iya, silahkan. Tadi kan Ibu di awal sudah mengingatkan. Ferdi lupa ya? Yuk, 5 menit yuk. Jawab pertanyaan ini. Kalau nanti belum selesai, Ibu tunggu nanti seperti biasa sampai jam 6 sore untuk Ibu berikan nilai. Ini soalnya dijawab ya sayangnya. Jawab nomor 1, 2, dan 3. Aduh, enggak, jangan gitu. Apa ledak bumi, tos, Anak-anak, sembari kalian mengerjakan LKPD, Ibu mengingatkan bahwa hari Senin tanggal 7 Juni kita akan melaksanakan apa, yuk?
Selamat. Lebih tepatnya apa, Nak? PTS. Pas. Kok PTS? Penilaian akhir semester. Iya, betul ya. Kalian persiapan dengan baik. Besok hari Jumat Ibu bagikan jadwalnya. Kalian persiapkan diri dengan baik, terutama persiapan kesehatan ya. Iya, Oke, waktunya sudah selesai. Ibu minta salah satu dari kalian mempresentasikan ini nih, yang main map, peta konsep. Coba Ibu minta Krisna, coba presentasikan hasil pekerjaanmu. Manfaat energi matahari bagi manusia deh. Yuk Krisna, yuk. Ya. Krisna. Ya, yuk. Coba Nak, wajahnya mana wajahnya Krisna? Masih nulis ya? Ya udah Ibu tunggu. Yang udah selesai boleh jawab yuk. Boleh. Ya, siapa yang udah selesai? Saya. Ya, boleh. Ya, yuk. Belum selesai, Bu. Ya, yang belum selesai boleh. Matahari bagi manusia kan, Bu? Bu, nomor 2, Bu. Ya, Nomor 2. Nomor 2 belum, Bu. Nomor 2 belum, Bu. Oh, ya sudah. Ya sudah anak-anak, karena kalian belum selesai, Ibu berikan waktu sampai nanti jam 6 sore ya. Sampai waktu 6 sore kalian boleh kumpulkan ke Ibu Japri saja, tidak usah kirim ke grup ya. Japri nanti berikan nilai, oke? Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, kalian sudah paham belum materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, yakin? Nah, kalau udah yakin, Ibu mau tanya nih, kalian sudah belajar apa aja hari ini? Ayo sebutkan. Apa aja? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Wawancara. Betul sekali ya. Sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang Tidak dapat diperbarui. betul. Kemudian wawancara tadi, untuk membuat daftar pertanyaan kita harus membuat apa dulu nih? Tabel. Tabel, Bu. Tadi kata-katanya adik ya. Ingat, dalam wawancara gunakan kalimat efektif dan jangan bertele-tele dalam memberi pertanyaan ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ada soal evaluasi dalam bentuk Google Form. Ibu berikan di grup. Nanti kerjakan ya. Kerjakan ada 20 soal ya. 10 soal. Ya. Nah, aku mau tanya deh. Ibu belum nyebutin nih pelajaran hari ini, Bu, apa aja ya kalau kalian pelajari? Pelajaran apa dan apa? Ayo. IPA dan bahasa Indonesia. Daya alam berarti pelajarannya apa? Ya, betul sekali ya. Ya sudah anak-anak ya, pembelajaran selesai. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Pesan Ibu adalah ya anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa, sudah sewajibnya kita bertanggung jawab untuk menjaga kekayaan sumber daya alam kita dengan baik. Contohnya gimana sih menjaga sumber daya alam? Dengan hal-hal yang mudah saja dulu, dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga yang ada di rumah. Contoh, kamu di rumahmu kan ada air, kalau mau mandi kan pakai air ya. Nah,
Yang mau mandi kan nyalain keran air. Kalau sudah penuh harus diapakan? Haknya. Dimatikan. Ya, betul. Terus gunakanlah sumber daya alam dengan bijaksana. Ya, bagaimana menggunakan dengan bijaksana? Dengan cara pakailah sumber daya alam Perlunya. cukupnya. Dan jangan buang-buang sumber daya alam ya. Dengan begitu, kamu sudah menunjukkan bahwa kamu sudah diberikan oleh Tuhan sumber daya alam di negara kita, ya. Karena kekayaan sumber daya alam di Indonesia sangatlah melimpah dan itu pemberian Tuhan bukan cuma-cuma. Kita manusia tinggal ditugaskan untuk mengolah, ya. Manusia ditugaskan untuk mengolah agar sumber daya alam itu tidak cepat habis, ya. Agar sumber daya alam itu ada nih nanti buat generasi kalian, buat kalian, buat anak kalian, buat kalian, ya. Nah, anak-anak, selesai pembelajaran hari ini. Besok kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi dan akan membuat poster tentang menghemat sumber daya alam, ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, mari kita berdoa. Yang pimpin doa Hisyam, yuk. Hisyam. Kita berdoa belum mengakhiri pelajaran, mari kita kawan-kawan juga mengakhiri pelajaran Zoom. Hisyam, yuk pimpin doa. Cuma yuk. Berdoa. Mari kawan-kawan. Kan awalnya kayak Ya udah, Ferdi pimpin doa, nak. Ferdi pimpin doa penutupnya. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Ferdi. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, aku mau tanya, gimana pembelajaran hari ini? Menarik nggak buat kalian? Menyenangkan nggak? Menarik, Bu. Menarik, Bu. Kenapa menyenangkan? Bagian mana kalian suka pembelajaran ini? Ya, apa? Karena kita bisa bertemu teman-teman, bisa bertatap muka. Oke. Apalagi, nak? Tadi video yang Ibu tayangkan gimana menurut kamu? Seru? Membuat kamu memahami materi hari ini? Ya. Oke, ya. Nah. Oke, anak-anak. Pembelajaran akan segera berakhir. Ibu berharap anak-anak pertemuan berikutnya masih diberikan kesehatan agar kita bisa berjumpa kembali. Nah, anak-anak, walaupun kita masih belum bisa masuk sekolah secara tatap muka, secara langsung, ya, nggak apa-apa. Itu jangan mengurangi semangat kalian buat belajar ya, Zeva. Ya, nah, mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa masuk sekolah kembali, ya. Nah, walaupun kalian masih di rumah, tetap ingat patuhi protokol kesehatan 5 M. Apa aja itu 5 M? Ayo.
Memakai masker. Nanti pakai masker, mencuci tangan. Jaga jarak. Menghindari kerumunan. Oke. Apa aja sih? Coba kita ulangi yuk. Ada memakai masker. Yang kedua, Cuci tangan, menjaga jarak. ya, menjaga jarak. Yang sampai Kerumunan. Pasti mobilitas Tidak dan interaksi. Iya, nggak usah bepergian kalau memang tidak terlalu penting sekali. Ya, Nak, ya. Di rumah saja. Nggak usah keluar-keluar main-main, apalagi nggak pakai masker, ya. Itu membahayakan buat kita. Ya, anak-anak ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan, ya. Kerjakan LKPD, ada 2 LKPD yang soal daya alam tentang wawancara. Kemudian soal evaluasi juga dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 6 sore nanti. Kalau kamu merasa kesulitan atau ada pertanyaan tentang tugasnya, kalian boleh japri Ibu, kalian boleh tanya ya. Bu, aku nggak ngerti deh Bu, ini soal yang ini ya. Kamu boleh bertanya kepada Ibu, nanti Ibu akan balas dan akan Ibu berikan ya. Nah, anak-anak Ibu berharap di pembelajaran berikutnya, jangan ada ya yang tiduran pada saat Zoom ya. Harus duduk kan, namanya belajar kan nggak ada yang tiduran ya. Kalau sedang istirahat tiduran boleh, tapi kalau saat sedang belajar jangan tiduran ya. Duduk yang baik, ambil posisi badan yang enak seperti itu ya. Oke, anak-anak, Ibu akhiri, kita berfoto dulu ya. Kita berfoto dulu. Tekan kameranya. Ibu akan foto. Ya. Dalam hitungan ketiga semua tersenyum ya. Ya, Bu. Ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Ya, Bu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Anak-anak boleh meninggalkan Zoom-nya. Boleh akhiri Zoom-nya. Dadah. 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 Ya. Dadah. Ya. Silakan tinggalkan Zoom-nya. Halo guys. Mati. Tadi mau stop it. Keluar gimana? Keluarnya pencet N aja, N. Yang ada warna pojok kanan. Apa tuh sih? Mana ini si Syakir? Sak, kamu apa? Misal keluar N mana? Gue di sini, Bambang. Keluar, Bu. Akira. Man N. Ah, Keluarnya di mana sih? Mana sih? kenapa, Repi? Nah, di sebelah kanan bawah ada tulisan N. Tulisan. Iya, tapi Tulisan N. Kalian ada, Bu.
Ferdi pakai handphone ya? Iya. Iya, Bu. Oh, kalau pakai handphone ada akhiri kok, ada akhiri kalau pakai handphone kok. Udah, emang udah selesai. Udah selesai Ibu. Terima kasih ya. Syakira. Sampai Revina. Udah Syakira doang. Sal, akhirnya gimana, Sal? Chat live. Ya, Ibu akhiri ya. Dadah Ya, Bu. semuanya. Terima kasih. Dah.